Kata remaja mengingatkan kita pada masa-masa yang gemilang, masa dimana kita ingin banyak mencoba hal baru, mengeksplor dunia luar dan mencari jati diri. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber dengan membawakan tema pengenalan diri pada remaja. Kenapa? Karena kadang kita lupa saat kita remaja, apa yang kita lakukan hari ini, kita lupa bahwa efeknya atau dampaknya berbuntut panjang di kehidupan kita di masa depan. Yuk, simak terus perbincangan hari ini. Jangan lupa, grab your snack, let's listen and talk. Kamawar, apa kabar Kamawar? Baik, halo Fani. Sehat Kak? Alhamdulillah. Oke, sekarang kesibukannya gimana Kamawar? Biasa ya, kita online segala macam, meeting online, jalan-jalan online, shopping online. Biasa ya, kita juga sudah mulai banyak beberapa kegiatan yang kembali normal, tapi dengan protokol kesehatan yang tetap dijaga. Oke, hebat gimana nih hebat? Coba boleh dijelasin dikit ke teman-teman hebat itu apa? Ya. Dan apa yang Kamawar kerjakan di hebat? Ya, jadi di Hebat itu kita adalah sebuah program kerjasama UNPAD, Universitas Pajajaran, dengan KPA Kota Bandung dan Dinas Pendidikan. Itu adalah sebuah program pendidikan keterampilan hidup atau life skill terkait pendidikan kesehatan reproduksi dan juga pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk remaja. Remaja, Iya. Oke. Tapi memang Hebat ini saat ini masih dilakukan di Kota Bandung dan khusus untuk anak SMP. Jadi itu sebuah program yang menyenangkan di mana mereka bisa belajar tentang kesehatan reproduksinya, belajar juga tentang life skill gitu ya, komunikasi, pengambilan keputusan dan lain sebagainya dengan cara yang menyenangkan dengan guru-guru BK-nya di sekolah masing-masing. Udah masuk ke sekolah ya berarti ya? Oh, ke sudah. teman-teman sekolah, baiklah. Nih Kamawar ngomongin remaja nih. Ini based on pengalamanku nih waktu aku remaja, asik. Oh, sekarang udah enggak? Remaja nanggung. Waktu remaja nih, khususnya perempuan, enggak sih sebenarnya mau perempuan atau laki-laki, dia pasti merasakan adanya perubahan di dalam tubuhnya. Aku pribadi saat itu waktu masih remaja, aku deket nih sama orang tua. Tapi ketika mau menanyakan sesuatu tentang ada yang berubah di tubuhku, itu sungkan gitu. Nah, sepertinya buat teman-teman remaja mungkin ya saat ini kita membahas tentang bagaimana kita mengenali diri kita, dimulai dari kita menyadari apa yang terjadi dengan tubuh kita. Dari Kamawar sendiri, perspektif Kamawar sendiri, gimana sih perubahan yang ada di tubuh kita dan bagaimana kita harus menyikapinya? Karena di Indonesia ya sepertinya kita menanyakan hal-hal seperti itu kan agak-agak tabu, malu, ya, iya betul, malu, tabu, takut diomelin, betul, malah ya, iya betul. Kamu nanya kayak gitu, gitu ya. Baik, jadi masa remaja itu kan adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa ya. Nah, dalam masa peralihan ini memang banyak perubahan yang terjadi pada seorang individu yang sedang memasuki masa ini. Perubahan itu dimulai kapan? Sebenarnya perubahan ini sudah mulai dirasakan ketika rata-rata kalau di Indonesia itu usia 9-10 tahun. Baik di laki-laki maupun di perempuan. Bahkan perempuan kadang bisa jadi lebih cepat ya. Betul. Nah, ini disebutnya dengan mulai memasuki masa pubertas. Nah, masa pubertas ini adalah ketika mereka mulai mengalami perubahan khususnya secara spesifik itu fisik ya. Jadi kalau 9-10 tahun itu mungkin sudah mulai yang perempuan mulai tumbuh payudara, mulai yang laki-laki suaranya mulai berubah, lalu pertumbuhan tubuh yang sangat cepat ya, tinggi badan, bentuk tubuhnya yang laki-laki mungkin jadi lebih bidang, lalu mulai tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Nah, perubahan-perubahan ini secara fisik mungkin buat remaja itu sendiri ketika memasuki masa pubertas agak mungkin ada kebingungan gitu ya. Wah, ini apa? Betul. Kok ini sakit gitu ya. Kemudian terus ini harus digimanain gitu. Nah, kalau mereka tidak punya kesempatan untuk menanyakan hal tersebut, bisa jadi mereka malah
mencarinya ke sumber-sumber informasi yang mungkin Betul. kurang tepat gitu ya, atau kurang bertanggung jawab lah dalam ininya. Nah, selain perubahan fisik yang dialami, sebenarnya remaja ini juga mengalami perubahan kognitif. Jadi kemampuan berpikir ya. Betul. Kemampuan berpikir ini yang tadinya kalau di anak-anak itu adalah konkret praktis namanya. Jadi, oh ini gelas putih, oke, gelas ada gitu ya. Tapi kalau sudah mulai konseptual, kenapa gelas ini ada di sini, kenapa posisinya begini, itu sudah mulai mengkritisi gitu ya. Lalu juga sudah mulai bisa melihat sesuatu konsep yang lebih abstrak. Sehingga kadang mereka jadi mulai terlihat lebih kritis. Mungkin mulai mempertanyakan aturan. Kenapa aku nggak boleh pergi sendiri? Kenapa aku nggak boleh main sama temenku gitu ya? Kenapa aku harus les? Kenapa aku harus ini? Jadi mulai mengkritisi hal-hal yang terjadi pada dirinya. Ada saat-saat ini juga ketika kognitif ini berkembang, itu juga mereka sudah mulai mencari hal-hal yang menarik buat mereka. Jadi sudah mulai bisa memilih gitu ya. Oh, aku nggak suka pramuka, aku pengennya paskibra misalnya gitu. Aku nggak suka basket, aku pengennya badminton. Jadi sudah lebih bisa memilih. Yang tadinya mungkin lebih banyak dipilihkan oleh keluarga atau orang tua gitu ya. Yang ketiga itu adalah perubahan emosi. Nah, perubahan emosi ini membuat mereka jadi lebih peka terhadap emosinya sendiri. Mungkin kalau dulu marah itu karena satu sebab, misalnya lapar gitu ya, minta makan sama mamanya masih sibuk, jadi mulai cranky karena lapar, jelas karena alasannya karena lapar. Kalau di masa remaja, masa pubertas ini emosinya mulai lebih kompleks. Jadi bisa jadi karena kecewa, bisa muncul sedih, bisa muncul marah. Penyebabnya juga bisa jadi lebih macam-macam. Bisa karena mungkin masalah di sekolah, bisa dengan masalah dengan keluarga dan lain sebagainya. Kemudian lewat emosi ini juga sudah mulai sensitif ya. Sensitif terhadap emosi orang lain. Dia suka nggak ya sama aku? Mulai memikirkan apa yang orang lain. Sudah mulai memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dia gitu ya. Aku kalau pakai baju ini menarik nggak ya gitu. Aku model jilbab sekarang tuh yang seperti apa yang lagi tren karena pengen ikutan gitu misalnya. Nah, itu sudah mulai semakin berkembang pada diri remaja ini. Lalu yang keempat itu adalah perubahan sosial. Perubahan sosial ini adalah bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Mungkin kalau dulu interaksinya agak terbatas, keluarga, lalu mungkin hanya beberapa teman dekat. Kalau sudah mulai remaja mungkin lingkungan sosialnya jadi lebih luas. Mulai ikut komunitas, mulai punya hobi, punya teman-teman yang punya hobi yang sama. Mulai misalnya suka punya idola yang lebih banyak, lebih global gitu ya, senang artis Korea, K-pop gitu kan. Jadi mulai lebih explore terhadap kehidupan sosialnya. Nah, perubahan-perubahan ini mungkin bisa menyebabkan remaja tersebut mengalami beberapa konflik ya. Selain mungkin ini yang agak negatifnya gitu ya, tapi kalau ditangani dengan baik sebenarnya membantu mereka untuk belajar lebih banyak gitu. Konfliknya misalnya kehidupan sosialnya yang lebih luas, sehingga dia jadi punya waktu yang lebih sedikit dengan keluarga. Keluarga jadi mungkin merasa dicuekin. Kok dia jadi nggak makin peduli dengan keluarga ya? Diajakin undangan sama mama jadi nggak mau, udah punya acara sendiri gitu. Terus perubahan fisik yang dialami juga misalnya, satu yang juga menjadi signifikan perubahan yang dialami remaja itu adalah sudah mulai punya dorongan seksual. Nah, iya betul. Ya, jadi betul. Mungkin kalau dulu duduk sebelahan sama temen biasa aja.
tepak gitu ya. Lu sana lu gini. Sekarang udah mulai deg-degan. Iya, sekarang kalau duduk deketan kok mulai ada deg-degan gitu ya, mulai ada sungkan, mulai ada ini. Nah, tapi dorongan seksual pada remaja ini bukan berarti hal yang negatif, karena itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Itu bagian dari pertumbuhan remaja tersebut. Dan dorongan seksual ini tidak berarti dia kemudian jadi langsung mau berhubungan seksual gitu ya, mau langsung suka, langsung ini gitu. Tidak. Dorongan seksual ini bisa muncul dalam beberapa perilaku seksual. Nah, perilaku seksual ini macam-macam loh. Ingin tampil lebih cantik, itu perilaku seksual. Karena pengen mungkin lawan jenisnya jadi lebih tertarik gitu ya. Kemudian naksir-naksir, itu dia lucu ya. Termasuk mengagumi K-pop kan ya. Betul, itu adalah perilaku seksual. Sekarang yang lagi ngetren siapa yang paling ini? Apa nih sekarang? Bukan Lee Min Ho BTS lagi ya? Oh, Lee Min Ho mungkin zamannya kita, Mbak. Sekarang tuh apa BTS tuh yang BTS dengan ininya mereka kampanyenya mereka Love Yourself itu betul. Sehingga para ARMY ini kan jadi lebih ini mereka idol banget gitu ya. Nah, itu perilaku seksual itu didorong oleh dorongan seksual. Jadi jangan kita melihat dorongan seksual ini selalu sebagai hal yang negatif ya. Mulai menunjukkan perhatian dan lain sebagainya itu adalah bagian dari dorongan seksual. Sekarang yang paling perlu bagi remaja adalah dengan perubahan yang mereka alami, mereka perlu lebih mengenal dirinya. Nah, betul. Apa yang terjadi pada diri saya gitu ya. What's happened to me, kata bahasa Tasiknya Maya. What's happened to me? Perubahan apa yang dialami? Oh, sekarang payudaraku sudah tumbuh. Berarti aku harus menyesuaikan cara berpakaianku misalnya ya. Lalu sudah mulai menstruasi misalnya, sudah mulai mengalami menstruasi. Berarti sudah harus belajar bagaimana melakukan manajemen kebersihan dan kesehatan menstruasi. Harus tahu berapa jam sekali kita harus mengganti pembalut. Pembalut mana yang baik untukku gitu ya. Terus kalau sedang mengganti pembalut, bagaimana membersihkannya, menyimpannya atau membuangnya, itu berarti kita menyesuaikan ke sana. Lalu misalnya yang laki-laki sudah mulai mimpi basah, apa yang harus dilakukan gitu ya, berarti cara membersihkannya, kemudian ya apakah perlu panik? Perubahan yang dialami ini perlu panik nggak kira-kira, Pan? Mungkin untuk beberapa orang yang memiliki kepribadian yang agak panikan bisa jadi panik mungkin kayak. Bisa jadi aku panik. Sendiri dulu begitu waktu aku nih dulu terbilang lebih cepat dibanding teman-temanku. Waktu SD teman-temanku belum menstruasi, terus perubahannya nggak begitu signifikan. Aku sudah mengalami itu lebih dulu. Aku sendiri cenderung malu untuk bicara sama orang tua, padahal aku dekat sama orang tua. Sampai akhirnya memberanikan diri ngomong, panik. Pertama kali mengalami perubahan itu, apalagi pertama menstruasi itu, panik. Loh kok gitu? Kenapa berdarah gitu kan? Di pikiranku waktu itu, aku terluka gitu kan. Tapi akhirnya ngomong sama mama, ternyata nggak seserem yang kita bayangin. Karena kan di bayangan kita takutnya orang tua marah. Yang aku pikirkan waktu itu takutnya dimarahin. Aku kan seneng main sepeda tuh dulu. Takutnya dimarahin orang tua, kamu main sepedanya macet gitu. Takutnya kayak gitu, kesana arah pikirannya. Seperti itu sih Kak, lebih gitu. Terus mungkin ya untuk beberapa temanku juga yang dia punya kepribadian pemalu, terus dia nggak dekat sama orang tuanya, khususnya anak laki-laki nih, ketika dia membicarakan saya mimpi basah, orang tuanya merespon secara sedikit rude kali ya gitu kayak. Jadi malah kadang bahasanya diceng-cengin kalau anak sekarang gitu, diceng-cengin atau digituin gitu kan. Jadi mungkin psikis anak kan jadi makin tertekan dan dia akhirnya tidak bisa berpikir bahwa ini sesuatu yang wajar. Walaupun dikasih tahu ini wajar, cuman dengan penerimaan yang dia dapatkan kan jadinya gak enak sendiri gitu sama diri dia sendiri. Kalau aku juga dulu sempat
lebih nyaman berbicara sama temen. Hmm. Tapi efeknya adalah dicie-ciein gitu. Kamu mah udah ABG gitu. Padahal kan masih anak-anak gitu. Kita berpikirnya masih anak-anak, dicie-ciein kayak gitu kan jadinya jadi kayak, males ya, dan jadi malu males, juga, jadi gitu. malu, jadi ada malah minder juga gitu. minder jadinya. ya. Jadi kok aku berbeda dibanding Iya, betul. teman-temanku yang lain gitu. Kok aku mengalami ini, mereka belum gitu ya. Nah ini juga mungkin ya buat lingkungan di sekitar remaja ini perlu diperhatikan gitu ya. Remaja itu mengalami sesuatu yang mungkin berbeda dari yang dialami sehari-hari. Tugas lingkunganlah untuk membantu mereka untuk memahami ini dengan lebih baik. Kurang tepat sebenarnya kalau misalnya diledek seperti itu ya. Karena kan itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Betul. Itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Justru kalau tidak mengalami itu perlu diwaspadai ya. Kalau mengalami justru harusnya sesuatu yang perlu diselebrasi. Kalau menurut saya ya, artinya sehat, normal, mengalami tahapan yang memang sangat sesuai dengan tahapannya. Justru harusnya diberikan ya selebrasi apresiasi, gitu, apresiasi. Wah, selamat ya nak, kamu sudah memasuki tahapan perkembangan berikutnya. Betul. Gitu. Dan kita harusnya sebagai lingkungan keluarga mendukung mereka dengan informasi yang tepat. Berarti ada hal-hal yang perlu kamu siapkan, ada hal-hal yang perlu kamu pelajari lebih lanjut gitu. Makanya sebenarnya memang sangat penting menyiapkan remaja ini justru sebelum mereka mengalami perubahan itu. Jadi nggak kaget lah ya. Jadi nggak kaget. Sudah teredukasi duluan. Ya. Jadi kalau misalnya perubahan pada wajarnya di Indonesia itu terjadi di usia 9-10 tahun, atau kalau laki-laki itu sekitar 10-11 tahun, harusnya sebelumnya mereka sudah diajak bicara tentang hal ini. Nanti kamu akan mengalami ini, kamu akan hal ini akan terjadi pada tubuhmu, dan itu ada hal yang wajar. Mama, papa juga mengalami itu bagian dari tahapan kamu berkembang gitu ya. Sehingga mereka juga tahu bahwa orang tuanya adalah seseorang yang bisa diajak ngobrol tentang hal ini ketika hal itu terjadi gitu ya. Kemudian dia juga tahu, oh ini adalah hal yang wajar. Lalu kok aku sudah mengalami, kok temanku belum gitu. Setiap orang punya tahapan perkembangannya masing-masing. Nah ini juga perlu dijelaskan ya. Kita bisa misalkan tinggi badan orang berbeda, berat badan orang berbeda, pola makan, pola genetik dan lain sebagainya itu berbeda. Hal itu bisa menyebabkan tahapan perkembangan yang juga berbeda. Jadi memang memberikan informasi kepada remaja terkait perubahan yang mereka alami itu sangat penting. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk remaja menerima perubahan itu juga sangat penting. Kondusif itu artinya mendukung ya. Tadi terus kalau boleh nggak diledekin ya. Sebenarnya kita tidak melarang untuk bukan dibecandain ya, maksudnya dijadikan itu suatu topik yang ringan harus juga, tapi bukan berarti jadi lu udah gede lu sana lu ini mah diasingkan oleh teman-teman gitu misalnya. Tidak juga, justru ayo belajar bersama gitu ya. Lalu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang dialami remaja ini ya, remaja memang perlu banyak berdiskusi dengan sumber-sumber yang tepat dan benar ya. Betul. Mungkin kalau Fanny dulu jadinya pengen ngobrol sama temen, temennya tahu nggak ketika ditanya? Enggak dong, karena bahkan dia pun kenapa ya gitu. Sama-sama nggak tahu kan. Kalau nanya sama temen itu kadang sama-sama nggak tahu. Ya mungkin fungsinya hanya jadi sebagai curhat. Iya betul. Ya mungkin kegalauan yang dialami karena perubahan yang dihadapi gitu ya. Tapi tidak menemukan solusi. Nah mungkin bagi teman-teman yang sedang galau dengan perubahan yang dialaminya, carilah sumber-sumber informasi yang tepat dan benar. Betul. Itu kemana? Ya paling baik ya mungkin ke orang tua. Tapi mungkin orang tua saya susah diajak komunikasi gitu ya. Banyak
Yang seperti itu banyak. Banyak ya, bingung cara mulai ngomongnya. Takut tadi di judge gitu ya, takut kemudian di apa? Diceng-cengin, atau kemudian jadi oh ya kamu nggak boleh ini, nggak boleh, jadi banyak larangan dan lain sebagainya, kan jadi nggak nyaman ya mungkin untuk anaknya. Wah, ke orang tua nggak bisa, mungkin ke kakak yang sudah mengalami lebih dulu gitu ya, ke sepupu atau ke saudara. Tapi pastikan memang itu informasinya bukan nyeleneh gitu ya, bukan yang perlakuannya juga sama. Kalau kalian tidak nyaman dengan sumber informasi yang kalian dapatkan, silakan cari ke tempat-tempat yang lebih membuat kalian lebih tenang gitu ya. Mungkin ke guru. Mungkin kalau udah SMP, SMA kan ada guru BK ya. Betul. Jadi mungkin bisa ke guru BK atau ke guru biologi atau ke guru yang dekat dengan kalian. Lalu sekarang juga dunia digital, internet banyak ya. Tapi hati-hati. Ya, jebakan Batman-nya di situ. Jebakan Batman-nya di situ. Internet isinya banyak. Betul. Lengkap. Segala hal ada. Tetapi hati-hati ketika kita memasukkan keyword, kata kunci ketika mau mencari di internet, gitu ya. Mungkin kita bisa terpapar terhadap informasi-informasi yang tidak tepat. Betul. Atau tidak pantas. Betul. Ya, kita bahasanya tidak appropriate gitu ya, tidak pantas, baik sengaja maupun tidak sengaja, welcome maupun unwelcome gitu. Mungkin kita pengen mencari cara membersihkan pembalut misalnya, wah munculnya mungkin bisa macam-macam ya. Nah, kita lah yang kan tadi kognitifnya sudah berkembang, sudah bisa mengkritisi, oh ini tidak pas, ini mungkin pas, oh ini belum saatnya aku baca, oh ini mungkin ini. Walaupun kita jadi penasaran mungkin ya, rasa keingintahuan remaja pada rasanya jadi karena kritisinya kan, tadi muncul juga mungkin jadi keingintahuannya, wah ini apaan sih, ini apaan sih. Kalau saya pribadi ya bilang sebenarnya tidak apa-apa remaja mencari tahu sebanyak mungkin, tapi bantu juga dengan mengkritisi informasi tersebut, mengkomunikasikannya dengan orang dewasa yang kompeten. Ini benar nggak? Ini boleh nggak kalau begini? Ini baik atau tidak gitu ya? Jadi membantu mereka untuk punya value, punya nilai yang lebih tepat gitu. Jadi kalau belajarnya hanya dari satu arah, takutnya value-nya bisa berbeda. Terus kemana dong mencarinya? Silakan cari ke situs-situs atau ke sosmed-sosmed yang resmi lah ya. Artinya maksudnya resmi itu mungkin entah dari kementerian, sosmednya KPA, gitu ya kan banyak itunya juga ya. Ahli-ahli, dokter, mungkin psikolog, atau sekarang banyak sekali akun-akun Instagram, YouTube dan lain sebagainya yang mendedikasikan akunnya untuk memberikan informasi yang benar gitu ya, dengan cara-cara yang menarik dan infografis yang bagus dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi carilah juga orang dewasa yang bisa kalian ajak bicara dengan dengan memastikan bahwa informasi itu juga betul. Benar, betul. Bisa akses ke puskesmas juga ya? Bisa, betul. Iya, di puskesmas juga bisa ada PKPR, betul, ada layanan yang bisa membantu remaja mendapatkan informasi yang lebih tepat. Betul. Gitu. Termasuk Kak Mawar itu ya, si perubahan yang terjadi di remaja itu, kalau misalnya dia tidak bisa memilah mana informasi yang baik, ataupun misalnya dia salah memilih orang untuk dia bicara, itu kan beresiko atau berakibat adanya perubahan perilaku dari dia. Contohnya mungkin ini, anak remaja di masa remaja ini, mereka bukan tidak tahu, mereka kebingungan apakah ini bisa dipegang, apakah ini boleh dipegang oleh orang. Terus itu kan maksudnya yang lebih menjurus ke seksualitas ya.
Termasuk rangsangan-rangsangan yang dia rasakan. Yang tadinya dia deket sama teman laki-laki biasa aja, tiba-tiba sekarang ada rasa deg-degan, ada rasa terangsang apa gimana. Nah, itu untuk mengeksplor perasaan-perasaan itu, nggak jarang remaja yang akhirnya salah jalan. Nah, itu kan mengarah ke perubahan yang katakanlah menuju menyimpang. Menuju menyimpang. Nah, itu gimana caranya agar si remaja ini bisa mengontrol dirinya sendiri? Karena maksudnya belum semua remaja mengetahui, atau misalnya belum semua remaja menemukan teman yang tepat, orang tua yang tepat untuk diajak bicara. Otomatis dia lebih nge-explore apa yang ingin dia ketahui melalui media sosial, melalui internet. Dan tidak jarang akhirnya terjerumus ke jalan yang salah karena saking banyaknya informasi yang dia dapatkan. Nah, itu gimana si anak ini, si remaja ini agar dia tahu ini tuh salah, ini tuh nggak boleh aku coba gitu. Karena rasa keingintahuannya kan sangat tinggi ya di umur segitu, umur remaja, yang mungkin pikirannya belum panjang, belum ini kalau saya coba akan berakibat apa, apakah akan fatal, apakah akan berdampak buruk, akan pribadi saya, akan fisik saya. Nah, itu yang mungkin teman-teman yang nonton di sini, dia mungkin yang nonton yang sedang kebingungan, saya dipegang boleh nggak ya, saya di apa-apain sama teman saya boleh nggak ya, karena banyak sekali orang yang takut untuk bicara tidak, menolak. Itulah yang apa ya, yang jadi permasalahan anak-anak remaja. Sebenarnya nggak remaja ya, untuk orang-orang dewasa banyak pun itu masih sangat sulit. Termasuk contoh-contoh pelecehan seksual itu kan ketidakberanian dari diri untuk berbicara tidak, untuk menolak, untuk memberontak. Karena kalau aku tahu nih, kalau aku pernah tuh katanya ada psikis kita tuh dimana ketika kita disentuh, kita menolak, tapi badan nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu kita sadar betul nih, gue nggak mau diginiin gitu, gue nggak mau dipegang-pegang, tapi badannya nggak bisa bergerak. Nah, itulah yang mengantisipasinya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan, dan bagaimana kita mendeteksi akan terjadi hal seperti itu. Pertanyaan Fanny ini sebenarnya mendorong kita kepada materi-materi yang jauh lebih panjang lagi yang nanti mungkin akan kita bahas. Betul. Ya. Banyak sekali tadi. Sedikit menelisik ya. Jadi ikutin terus ya obrolan kita supaya nanti ini bisa kita bahas panjang lebar. Dari pertanyaan Fanny itu tadi sebenarnya sudah ada kita bicara tentang nilai. Betul. Baik, benar, boleh, tidak boleh, salah, tidak salah gitu ya. Bagaimana kita bisa menilai sesuatu yang kita alami atau pilihan-pilihan yang kita hadapi gitu ya. Tentang value nilai ini itu juga sangat berpengaruh dari bagaimana kita dibesarkan, bagaimana kita mengkritisi informasi yang kita dapatkan, dan juga bagaimana kita menilai hal-hal yang penting bagi diri kita. Ini kayaknya satu sesi sendiri juga nanti kita bicara ini ya, Fanny ya. Kalau panjang gitu. Value, kita bicara tentang value atau nilai yang nanti akan berhubungan dengan norma, akan berhubungan juga dengan batasan diri. Nah, tadi juga Fanny sudah bicara bagian tubuh ini boleh nggak sih? Terus aku suka dengan dia suka dengan aku, kita pacaran tuh boleh ngapain aja. Nah, itu nanti akan bicara juga tentang batasan diri. Jadi self boundaries gitu ya, batasan diri. Batasan diriku mungkin berbeda dengan batasan diri Fanny. Mungkin buat aku pegangan tangan gak apa-apa, tapi buat Fanny, biarpun sudah jadi pacar, pegangan tangan tidak boleh. Nah, itu tergantung dari value yang kita punya, kan? Valueku mungkin tidak apa-apa, buat Fanny tidak boleh. Nah, itu nanti akan menentukan batasan diri kita. Nyambung lagi tadi dengan pertanyaan Fanny, kalau ternyata batasan diri ini dilanggar, pacarku pacarnya Fanny pegang tangan Fanny, aku nggak mau, tapi gimana cara ngomongnya?
Gimana mengkomunikasikannya? Nah, itu satu sesi sendiri lagi, panjang lagi gitu ya, berkomunikasi. Nah, tapi aku menyoroti satu hal tadi menyambung dengan mencari informasi. Ini yang mana yang benar ya, mana yang boleh. Ini memang menjadi dilema remaja yang paling besar ya sebenarnya. Apalagi sekarang dengan banyak sekali informasi, mereka jadi punya banyak sekali pilihan, punya banyak sekali cara untuk melakukan sesuatu. Mau eksistensi diri, mau eksis. Kalau dulu mungkin harus berprestasi ya. Pilihannya cuma dua, jadi anak paling berprestasi atau anak paling nakal di sekolah. Kalau mau eksis gitu ya. Kalau sekarang kan banyak cara. Bisa lewat akun sosial media, bisa lewat komunitas, bisa lewat ini, atau bisa juga memilih hal-hal yang lebih eksentrik gitu ya, dengan gaya berpakaian, gaya bergaul, cari sensasi untuk menunjukkan eksistensi diri. Nah, kalau mengalami dilema ini boleh atau tidak ya, ini baik atau tidak ya. Satu, mungkin dengan kemampuan kognitif tadi mulailah berpikir kritis terhadap pilihan-pilihan yang kalian buat. Memang di masa remaja ini perkembangan otak itu juga sedang berubah, Van. Jadi ada dua bagian ya di otak kita, depan dan belakang. Nah, otak kita itu tumbuh lebih cepat dari belakang. Sedangkan kemampuan kita untuk mengambil keputusan itu adanya di depan. Saya tidak perlu lah ya menyebutkan nama-nama ininya ya. Ini gambaran umum saja. Kemampuan mengambil keputusan, kemampuan menganalisa, kemampuan mempertimbangkan baik buruk dan lain sebagainya itu ada di bagian depan. Tapi yang berkembang duluan itu bagian belakang. Nah, bagian belakang ini yang bagian yang membuat kita merasa, membuat kita indera kita bekerja, membuat kita senang, membuat kita puas, membuat kita excited, membuat kita ingin tahu lebih banyak, itu munculnya dari belakang. Kenapa? Makanya remaja itu lebih senang lebih cepat memilih hal-hal yang membuat mereka lebih happy dibanding yang membuat mereka harus berpikir panjang. Contoh, main game. Main game, istirahat dulu dari belajar, main game 2 jam. Tapi belajar 10 menit rasanya kok udah nyiksa banget gitu ya. Karena otaknya lebih cepat merespon terhadap hal-hal yang membuat mereka tergugah secara emosi gitu ya. Itu. Nah, terus harus bagaimana dong kalau menghadapi dilema-dilema ini? Ya tadi, carilah informasi sebanyak mungkin sehingga tahu perilaku ini beresikonya apa? Panjang nggak resikonya? Ada aturan yang dilanggar tidak? Ada nilai yang yang tidak sesuai tidak? Dan ada norma yang tidak sepakat dengan itu tidak? Sedangkan norma itu kan banyak ya. Norma agama, norma negara, norma sosial, norma pantas tidak pantas gitu ya, norma budaya dan lain sebagainya. Misalnya kalau norma budaya itu mungkin di satu wilayah boleh, di wilayah lain tidak boleh. Nah, itu kan harus cari informasinya. Lalu apakah ini berpengaruh negatif terhadap diriku dan orang lain? Misalnya pengen nyoba ngerokok. Aku ngerokok aja. Cobalah cari informasinya, apa sih dampak rokok pada kamu? Nggak mau ngerokok karena rokok berbahaya, udah nge-vape aja. Cobalah cari apakah ada dampaknya vape tersebut. Nggak mau nge-vape, nggak mau ngerokok, ngeganja aja. Gitu kan? Jadi lebih berat. jadi lebih berat gitu ya. Nah, tapi atau juga misalnya, kalau aku pengen eksis di sosmed dengan melakukan prank, misalnya gitu ya. Aku nanti jadi lebih eksis dong, banyak yang nge-like, banyak yang nonton kontenku gitu. Tapi pranknya negatif atau positif? Negatif atau positif. Balik lagi, kamu mau mencari sensasi baik atau sensasi negatif? Karena kalau yang negatif pasti ada dampaknya. Positif ada dampaknya juga nggak? Mungkin ada dampaknya. You have to work
harder, Yeah. mungkin gitu ya, harus kerja lebih kuat, Keras. lebih keras untuk menampilkan konten-konten yang lebih positif misalnya gitu. Tapi rewardnya lebih baik atau tidak? Yeah. Belajar mempertimbangkan ini akan membantu kalian untuk menjadi orang dewasa yang lebih baik nanti. Oke. Termasuk memilah bagaimana gaya hidup ya. Melihat perkembangan zaman sekarang gitu. Yang tadi Kak Mawar bilang anak remaja tuh mereka bisa memilih gimana sih untuk mengeksiskan diri. Nah, ngelihat anak zaman sekarang kan lebih banyak mencari sensasi, apalagi dengan banyaknya platform sosial media sekarang gitu. Nggak sedikit yang mencari hal-hal yang cenderung ke arah negatif. Termasuk itu kan masuknya ke gaya hidup. Nah, untuk menyelaraskan antara mengenali diri sendiri dengan gaya hidup remaja di saat seperti ini, di zaman seperti ini yang mungkin berbeda dengan zaman kita sekarang sama zaman kita dulu. Gimana Fani kayaknya masih remaja deh. remaja Remaja pinggir gitu ya, remaja remaja pinggir. agak offset sedikit. Udah agak offset. Nah, gimana bukan mengelola apa ya? Bagaimana tetap bisa menjaga perilaku hidup sehat, Pola hidup sehat hidup remaja yang apa ya? Yang sekiranya tidak akan menjerumuskan diri sendiri kadang karena kadang ketika kita melakukan sesuatu kita nggak sadar akan dampaknya gitu. Nah itu apalagi ya kembali masa remaja, masa yang kita sedikit sulit untuk mengontrol diri gitu. Ya itu tadi soal mengontrol diri, self control gitu ya. Know your stop button. Tahu tombol berhenti di mana gitu ya. Misalnya nih main game atau sosmed, TikTokan dari pagi, segala challenge diikutin gitu ya. Mau challenge joget, mau challenge lompat, mau challenge, pokoknya harus eksis, semua challenge harus diikuti. Boleh nggak ikut-ikut challenge sih? Boleh nggak pakai TikTokan gitu atau ini? Boleh saja, tapi know your stop button. Tadi ini udah kelebihan, ini udah kebanyakan. Tapi kadang kita nggak tahu nih kapan berhentinya gitu ya, kayak yang susah. Dan gitu, kadang nggak bisa berhenti. Kadang nggak bisa berhenti gitu. Kenalilah dirimu lebih baik lagi. Kenalilah kuncinya mengenali diri sendiri. Iya. Kalau ternyata misalnya jadwal tidur jadi terganggu karena sibuk selalu dengan handphonenya gitu ya. Lalu mulai ada muncul protes nih dari sosial, dari orang tua, dari ini. Itu warning, ya, itu warning buat teman-teman semua. Apakah ini waktuku untuk memencet tombolku, gitu ya, stop, gitu, atau untuk mengevaluasi. Jangan menganggap bahwa warning dari sosial itu selalu untuk melarang. Tidak, ya, itu membantu kalian untuk tahu kapan menyatakan stop untuk diri sendiri. Plus misalnya kayak tadi soal perilaku seksual ya, pegangan tangan, oh nggak apa-apa, apa namanya, merangkul, ngaleng gitu ya, ngaleng, nggak apa-apa, misalnya gitu ya. Tapi ngaleng mulai ke yang lain, gitu ya, mulai misalnya, mulai hadap-hadapan gitu atau apa gitu. Kalau sudah mulai merasa ada hal yang aku pengen, tapi aku tahu ini nggak boleh, itu warning. That's your stop button. Berhentilah, gitu ya. Atau misalnya, tapi ini perlu diperhatikan juga ya buat para remaja. Kemampuan kita untuk mengetahui kapan stop button kita itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Contoh misalnya, kalau kita mengkonsumsi narkoba dan alkohol, kemampuan kita untuk menganalisa situasi, kemampuan kita untuk tahu bahwa ini nanti resikonya akan jauh lebih besar, melemah. Iya betul. Karena kemampuan otak kita juga sudah terganggu gitu ya. Jadi tadi narkoba dan alkohol. Kedua, emosi. Kalau lagi emosi, misalnya nih. Tadilah kita lanjut contoh perilaku seksual tadi gitu ya. Ini udah gak nyaman, dia udah gini, tapi kita lagi emosi. Emosi itu contohnya misalnya gini,
gila teman-teman gue yang lain udah pada ciuman, gue belum nih, gitu ya. Padahal kita tahu ini gue nggak boleh, tapi yang lain udah, itu emosi. Akhirnya kemampuan kita mengambil keputusan juga jadi terganggu. Betul. Gue lakuin aja deh, gitu betul. Jadinya gitu ya. Nah, kapan? Nah ini yang perlu kita ketahui. Mau nggak kita dikuasai oleh emosi? Mau nggak kemampuan kita mengambil keputusan dipengaruhi oleh alkohol dan narkoba? Mau nggak emosi itu bukan hanya marah ya? Suka, takut kehilangan, misalnya. Ayo dong kita ciuman, kalau lu nggak ciuman gue nanti ganti pacar loh, katanya misalnya. Kita kan jadi wow takut gitu ya. Oh yaudah deh gue mau, padahal kita nggak nyaman. Nah ini juga nantilah kita bicara lagi ya, Mbak Fania. Di season kedua mungkin. Di season kedua. Know your stop button sama nanti mengkomunikasikannya. Stop button itu sebenarnya batasan diri ya. Batasan diri, aku cuman bisa sampai, aku tuh nyamannya di sini, aku nilaiku cuman bisa sampai sini dan itu harus dikomunikasikan. Nanti kita akan lanjut lagi dengan yang namanya konsen. Wah panjang ya. Panjang. Berseri-seri. Berseri-seri. Jadi kalau sudah ada batasan diri kita akan konsen. Apapun yang orang lain lakukan terhadap kita itu harus berdasarkan persetujuan kita. Apapun yang kita lakukan kepada orang lain itu harus berdasarkan persetujuan orang lain. Betul. Dan seperti apa persetujuan itu nanti deh kita obrolin. Kita tunggu di season keberapa? Tungguin. Oke, berarti selain kontrol diri, mengetahui di mana kita harus berhenti, mungkin kontrol yang lebih besar adalah dari keluarga Kak Mawar ya. Keluarga membantu kita untuk punya nilai. Betul. Untuk punya value tadi. Mengetahui nilai. Untuk kita bisa memilih mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang betul. salah. Karena kalaupun seseorang mengeksplor terlalu sendiri, itu rasanya dia akan sulit memilah mana yang benar, mana yang salah, karena tidak ada tidak ada point of view dari orang lain. Gitu. Yang bisa membantu dia membuat pertimbangan. Betul. Jadi para remaja kalau kalian galau, kembalilah ke orang tua. Nah, buat teman-teman di sini yang sedang galau memilih apa yang benar, apa yang salah, mungkin harus mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua. Nah itu mungkin kedekatan dengan orang tua, dengan lingkungan atau guru BK yang tadi Kak Mawar bilang, itu mempengaruhi bagaimana anak remaja bisa mengontrol dirinya sendiri dan mengenali dirinya sendiri. Yes, sekali. You got the point. Nah, tadi kita menyarankan untuk teman-teman kembalilah kepada orang tua. Tapi mungkin nanti gue dimarahin orang gitu tua ya. mah gini. Orang tua gue susah, orang tua gue gini. Percayalah bahwa sebenarnya orang tua kalian itu ingin sekali ngobrol dengan kalian. Tapi kadang mereka tidak tahu bagaimana caranya. Tidak tahu bagaimana cara memulai. Orang tua itu menjadi orang tua juga tidak serta-merta pintar jadi orang tua. Ya, orang tua juga perlu belajar. Nah, dengan kita semakin dewasa, semakin kita udah mulai jadi remaja nih sekarang, sudah lebih mampu lah ya. Ayo bantu orang tua kita untuk juga belajar menjadi orang tua remaja. Orang tua seorang remaja gitu ya. Karena ini harus tumbuh bersama. Betul. Anaknya tumbuh, orang tuanya juga tumbuh. Tumbuh itu artinya ya berarti yang dipelajari, yang cara menangani anak, cara berkomunikasi dengan anak juga kan harus berubah. Harus belajar lagi nih. Ayo teman-teman remaja, bantu orang tua kalian. Kalau kalian hanya menuntut, orang tuaku yang harus ngerti aku. Orang tuaku yang harus tahu kebutuhanku. Orang tuaku ya harus, kan dia orang tuaku, nggak perlu diomongin, udah tahu dong, misalnya gitu. Kan orang tua kita nggak semuanya dukun. Kecuali yang orang tuanya dukun. Mungkin orang tuanya dukun bisa tahu gitu ya. Nggak bisa baca pikiran orang tua kita. Nggak bisa selalu paham emosi kita. Jadi kalian juga bantu orang tua kalian untuk bisa lebih memahami kalian. Ini harus dua-duanya. Nggak bisa satu aja yang ngejar. Kan kalau lagi PDKT juga harus dua-duanya saling. Gitu kan? Ini juga harus bareng-bareng. Orang tua juga kita dorong untuk terus belajar, berkomunikasi dengan anak remajanya. Tapi anak remajanya juga jangan menjauh. Nanti kejar-kejaran kayak Tom and Jerry gitu ya, capek dua-duanya.
Jadi saling mendekatlah, saling membuka diri, saling belajar agar komunikasinya jadi jauh lebih baik. Oke. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri adalah tidak hanya mengenai diri kita sendiri, tapi mengenai lingkungan, orang tua, dan orang di sekitar kita. Betul? Baiklah Kak Mawar, mungkin untuk perbincangan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kedepannya masih banyak informasi-informasi dari lanjutan cerita kita hari ini, bisa kita sambung lagi nanti di podcast-podcast selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah, amin. Terima kasih Kak Mawar sudah datang ke KPA Provinsi Jawa Barat. Sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman remaja. Yeay, sampai ketemu lagi. Terima kasih Kak Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.